konekan. Itu di YouTube. Mulai. Bismillah. Apa? Zoom. Password apa? Oh iya kan? Alhamdulillah. Ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya siapa yang kanan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Oh, malam. Di kesempatan waktu duha ini dibersamai oleh ANB Haji bareng ANB dan juga Nur Ramadan. Di sini ada dua kelompok jamaah yang ikut dalam kegiatan Haji Furoda. Yang pertama Haji bareng ANB dan yang kedua Haji bareng Nur Ramadan. Kita insya Allah di kesempatan ini nanti akan belajar tentang manasik haji. Namun sebelumnya saya mau screening dulu nih jamaah yang sudah pernah atau yang ini haji pertama katakan. Ini haji pertama. Baik, hampir semuanya haji pertama ya. Yang belum pernah umroh ada? Alhamdulillah. Berarti nanti kita sudah nggak perlu belajar tentang bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, karena saya yakin Bapak Ibu sudah terlalu terbiasa ke sana. Insya Allah nanti kita mau belajar langsung berkaitan dengan seperti apa haji yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Tapi saya kasih ini dulu ya, sebelum kita lebih jauh di sana. Ini dulu. Ada 6 tipe jamaah haji. Kira-kira Anda yang mana? Coba kita lihat ya. Yang pertama, si paling eksis. Jadi dia kemana-mana selalu selfie, suka nyari spot untuk ambil gambar, sedih kalau ketinggalan foto bersama. Ini yang pertama ya. Yang kedua, paling mager. Sukanya sholat di kamar, pulang duluan dari masjid, isinya cuma tiduran, kalau di kendaraan paling anteng. Yang ketiga, hobi jajan. Selalu ngejar kulineran, uang saku hanya habis untuk jajan, kopernya penuh dengan makanan, selalu tanya di mana Al-Baik terdekat. Atau romansia terdekat di mana? Ini nyari kuliner nih. Yang keempat, yang seneng ngumpulin oleh-oleh. Selalu mikirin yang di kampung, Pak D, Bude, Om, si A, si B semuanya dipikirin. Suka nitip muthaif untuk nyari oleh-oleh. Ajak-ajak yang lain untuk ke pasar murah, ke Kak Kia atau ke Jafaria. Belanjanya makin banyak, belanjanya paling banyak di kebun kurma. Over bagasi. Ini yang keempat. Yang kelima, yang paling suka ngeluh. Semua dikeluhkan, paling tidak tahan antri, suka komplain dan komplain. Baik, dari 5 ini jenengan yang mana, Pak? Hah? Tergantung kondisi. Kalau pas musim dingin yang ketiga, kalau pas musim panas yang kemana? Baik, mudah-mudahan yang keenam nih ya, yang paling soleh. Paling pagi bangun ke masjid, paling telat pulang dari masjid, selalu kejar target khatam Quran, bolak-balik ngulang umroh. Podo wae Mas. Taib.
akan ada banyak ragam warna dari aktivitas yang kita lakukan saat Anda itu haji. Dan berhaji itu Anda melakukan safar yang cukup panjang. Dan ketika orang itu safar akan kelihatan aslinya. Makanya safar, kenapa disebut safar? Dari kata al-buruz yang artinya nampak di permukaan. Sehingga yang biasanya orangnya baik akan kelihatan makin baik. Yang biasanya pelit akan kelihatan pelitnya. Yang cetil akan kelihatan cetilnya. Kapan itu? Safar. Males kelihatan malesnya, rajin kelihatan rajinnya saat apa? Safar. Sehingga mari kita nilai diri kita masing-masing ketika safar, tidak perlu menilai orang lain. Nah, sekarang kita mau bahas tentang sedikit pengantar fikih haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan terlebih dahulu tentang pembagian aktivitas ibadah. Ibadah yang merupakan 5 rukun Islam. Ibadah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Coba adik yang di depan ini. Rukun Islam ada berapa, Mbak? 5, Masya Allah. Bukannya 6. Berapa? 5. Yakin 5 ya? Baik. Apa saja belakangnya, Masnya? Sebutkan 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Masya Allah. Baik. Yang sudah pernah dilakukan yang mana? Adik sudah pernah melakukan yang mana? Semuanya. Sholat, alhamdulillah. Baik. Dari 5 rukun Islam, kita bisa bagi menjadi 2. Ada di situ bentuknya ibadah fi'liyah. Ibadah yang di sana ada aktivitas tertentu. Dan ada di sana yang bentuknya ibadah tarkiyah. Ibadah yang tidak ada aktivitas tertentu. Gini ya. Baik. Untuk ibadah fi'liyah itu ada 3. Ada ibadah badaniyah. Contohnya sholat. Ada ibadah maliyah yang murni pelaksanaannya menggunakan harta, itulah zakat. Dan ada satu lagi ibadah gabungan antara fi'liyah dan badaniyah, itulah haji. Maka 5 rukun Islam itu mewakili hal ini. Di sana ada syahadat yang merupakan syarat orang untuk bisa disebut sebagai muslim. Di sana ada ibadah badaniyah yang paling afdal, itulah salat. Di sana ada ibadah maliyah yang paling afdal, yaitu zakat. Dan ada ibadah gabungan antara badaniyah dan maliyah, itulah haji. Terus untuk ibadah tarkiyah itu apa, Mas? Ibadah tarkiyah adalah ibadah yang bentuknya tidak atau bentuknya meninggalkan sesuatu. Itulah ibadah puasa. Karena puasa itu tidak ada amalan khusus, tidak ada bacaan khusus. Namun dalam puasa yang dilakukan oleh seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu. Sudah? Nah, nanti kita akan melakukan ibadah yang disebut dengan ibadah gabungan antara fi'liyah dan maliyah. Itulah ibadah haji. Selanjutnya, haji yang dilakukan oleh Nabi SAW itu berapa kali? Nabi SAW melakukan haji berapa kali? Ulama sepakat bahwa Nabi SAW pernah haji sebelum hijrah. Nabi SAW pernah haji sebelum hijrah. Sebagaimana keterangan Al-Qurtubi bahwa beliau SAW pernah haji sebelum hijrah. Namun ada haji pasca hijrah. Nah, haji Nabi SAW pasca hijrah ini dilakukan 1 kali. Dan itu terjadi kapan? Saat akhir dari masa hidup beliau di tahun 10 Hijriah. Karena Nabi SAW meninggal di tahun 11 Hijriah. Maka Rasulullah SAW pasca hijrah beliau hanya berhaji 1 kali yang disebut dengan haji wada. Dan haji wada inilah yang menjadi acuan
bagaimana fikih haji yang diajarkan Nabi SAW. Namun karena ini cuma satu kali, sehingga sebagian ulama mengatakan ada banyak kasus yang itu tidak disebutkan dalam hadis hajinya Nabi SAW. Maka rujukan kita dominan kembali kepada keterangan para sahabat, rujukan fikih haji. Yang pertama adalah praktek Nabi SAW. Kemudian yang kedua, keterangan para sahabat. Dan ini lebih banyak. Dan yang ketiga adalah ijma ulama. Di bagian inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai landasan. Baik, selanjutnya macam-macam haji. Macam-macam haji. Haji ada berapa? Ada berapa macam? 3. Haji reguler plus dan furoda. Ada berapa? 3. Apa saja? Haji ifrad, yang kedua qiran, yang ketiga tamattu. Baik. Nanti ada yang mana? Yang ifrad, yang qiran atau yang tamattu? Hajinya Nabi SAW yang mana? Dari 3 ini hajinya Nabi yang mana? Rasulullah SAW itu hajinya qiran. Pendapat yang lebih kuat, Rasulullah SAW beliau hajinya haji qiran. Ada yang mau haji qiran? Enggak. Kenapa enggak? Berat kan? Beratnya di mana? Ada yang mau ifrad? Berat juga. Yang paling gampang mana? Tamattu. Maka disebut tamattu dari kata al-mata. Al-mata itu artinya kenikmatan. Haji tamattu adalah haji yang isinya kenikmatan. Sehingga disebutlah haji tamattu. Tangi, mangan, turu, gitu ya. Dan insya Allah nanti Anda akan melaksanakan haji jenis yang ketiga, yaitu haji tamattu. Haji tamattu itu sebenarnya fase umumnya gimana sih? Fase haji tamattu, saya sebut fase tahapan haji tamattu. Tahapan haji tamattu itu adalah umroh dulu, umroh, kemudian halal, setelah itu ihram lagi, ihram untuk haji, baru setelah itu halal lagi. Jadi 2 kali halal. Halal itu apa sih Pak maksudnya? Sudah tahallul dan boleh melakukan pelanggaran ihram apapun. Boleh pakai minyak wangi, boleh pakai hand sanitizer, bapak-bapak boleh ganti baju seperti ini. Itu yang disebut dengan kondisi halal. Sehingga jamaah haji sebagaimana juga jamaah umroh, itu ada 2 kondisi. Ada kondisi ihram, ada kondisi halal. Nah Bapak Ibu sekarang dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Halal. Ya. Artinya tidak sedang ihram, non muhrim. Tidak sedang ihram itu artinya apa? Non muhrim. Anda dalam kondisi halal sehingga Anda boleh berpakaian sebagaimana pakaian biasa. Anda boleh pakai minyak wangi, Anda boleh pakai parfum, hubungan badan suami istri dan seterusnya. Sudah? Nah, kenapa haji tamattu itu disebut haji yang paling gampang? Karena orang datang ke sana untuk umroh. Begitu selesai umroh, dia tahallul. Sudah? Setelah tahallul, dia boleh beraktivitas apapun. Mau pakai parfum, mau ganti baju, mau melakukan apapun silahkan. Sampai kemudian nanti ihram lagi. Ihram untuk haji. Tanggal berapa ihram untuk haji? Kalau Anda mengambil tarwiyah bisa dilakukan di tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau Anda mau ngambil ihram langsung di Arafah, bisa di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka boleh di tanggal 8, boleh juga di tanggal 9. Namun jika ingin sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh para sahabat, insya Allah nanti kita arahkan semuanya tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah. Sudah? Jadi ada jeda untuk istirahat. Kalau Anda haji qiran atau haji ifrad, dari mulai datang sampai selesai lempar jumroh, itu enggak ganti-ganti baju yang bapak-bapak.
Sehingga cuman pakai kain ihram terus. Bisa sampai 5-6 hari. Nah, tapi kalau seperti ini, maka di fase umroh nanti Anda dalam kondisi ihram 1 hari. Terus halal ini bisa 3 hari. Nah, saat haji ini Anda butuh waktu dalam keadaan memakai ihram dari tanggal 8, 9, 10 baru ganti. Berarti di sini kurang lebih 2,5 hari. Ini kalau cepat. Dari mulai tanggal 8 nanti waktu duha sudah ganti baju, kemudian melakukan ihlal haji labbaik Allahumma hajjan. Lalu tanggal 9 full enggak ganti baju. Kemudian tanggal 10 sampai selesai lempar jumroh, kemudian potong rambut, sudah boleh ganti baju. Sehingga nanti Bapak Ibu mengalami ihram haji kurang lebih 2,5 hari. Masya Allah, kain ihramnya mambu. Saya sendiri sampai enggak betah dengan kain ihram saya, begitu selesai saya ganti langsung saya buang. Saking baunya Pak. Saya enggak kepikiran nih, teman saya ini pasti kebauan, saya saja kebauan. Baik, sehingga yang awalnya warnanya putih berubah jadi kuning. Saking lamanya dipakai. Dan nanti Anda boleh membawa kain ihram 3 helai. Yang atas biasanya diganti kalau sudah terlalu gatel atau mambu, Anda bisa ganti. Karena Anda akan memakainya selama kurang lebih 2,5 hari. Gitu ya. Sanggup insya Allah? Atau enggak sanggup? Kalau enggak sanggup uang kembali loh ya. Baik. Berikutnya saya langsung masuk ke fikih haji. Ini saya sedang mencoba untuk nyambung ke Zoom, tapi kayaknya belum berhasil nih ya. Kita uji coba ulang ya. Bismillah. Oke. Nah, alhamdulillah. Nah, di bagian ini nanti Bapak Ibu akan kami tampilkan tentang bagaimana tahapan teknis haji. Nah, baik, sudah siap ya. Bismillah. Mana? Share screen. Nah. Baik, kita mau belajar ini, pengantar fikih haji tamattu. Ini nanti akan kita jadikan sebagai acuan dan kita punya 3 kali pertemuan ya, yang haji bareng ANB, ini manasik pertama, kemudian nanti ada manasik kedua masih di Jogja, dan manasik ketiga menjelang keberangkatan insya Allah nanti di Jakarta. Ada banyak turunan fikih yang akan kita bahas, tapi bagian ini yang paling utama. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Bismillah. Oh, enggak bisa. Oh. Subhanallah. Biasanya. Kenapa Mas kayak gini? Ini seharusnya atau pakai ini aja. Alhamdulillah, dia nyambung sekarang. Ternyata mohon maaf Pak, jadi cukup lambat. Pakai kabel aja ya. Dia nge-lag. Kalau pakai ini enggak bisa, dia bisanya hanya pakai PC. Nah, ini hanya file ini hanya bisa pakai PC. Saya kalau pakai ini enggak bisa main file ini. Atau gini aja. Ada di sini.
sini itu sekali. Kayak ininya, teknisnya sini. Teknisinya. Ayo. Baik. Ini lo connecting antara ini sama di tablet. Ini tablet. Telegram. Bisa? Nah, baik, coba next. Gak bisa? Harusnya ganti scene. Bisa next? Ada. HDMI. Bebas Pak, Pakai ini aja, coba nyambung ke sini. Ini lancar nih. Ini Zoom ya? Enggak pakai Zoom. Hah? Enggak pakai Zoom. Oh, itu di sini langsung. Iya, langsung ke sini. Nanti pakai kamera aja. Tadi pindah ke mana? Ini. Oh, laptopnya belum. Hah? Ini kabel ini nggak bisa. Hah? Laptopnya Wah. biar di sini aja yang jalan. Oh ya, siap. Ya. Bismillah.
Bismillah. Coba next. Ada yang punya pointer nggak, Pak? Ada yang punya pointer? Panitia. Ada. Oh, panitia. Baik, saya pinjam pointer. Baik, berarti saya mohon izin untuk menjelaskan karena tadi saya berharap bisa ditampilkan di Zoom, karena nggak bisa. Seperti ini ya tahapannya. Anda akan menjalani fase ini semuanya untuk haji tamattu. Sudah? Bapak Ibu bisa lihat di fase ini pada posisi apa kita berkegiatan umroh. Di bagian yang pertama paling kiri. Mulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu kegiatan umroh. Baik. Selesai tahallul, Anda berarti dalam kondisi apa tadi? Halal. Dari ihram umroh, kemudian Anda masuk ke fase halal. Nah, kemudian setelah fase halal, terus ihram dari tempat tinggal masing-masing, kemudian ke Mina. Ini di tanggal 8 Zulhijjah atau di hari Tarwiyah. Sudah? Barulah setelah itu kita akan berangkat menuju Arafah terus sampai selesai nanti haji wada. Nah, di masing-masing ini ada keterangannya ya. Coba kita klik next. Nah. Klik, Mas. Klik. Nah. Pada posisi ketika kita ihram, Anda seperti ihram ketika umroh. Saya nggak perlu mengulang, saya yakin Bapak Ibu sudah sering ini ya. Langsung lanjut. Kemudian tawaf. Bagaimana kegiatan tawaf? Saya yakin Anda sudah hafal. Lanjut. Kemudian sa'i. Anda juga sudah hafal bagaimana sa'i. Karena kita umroh saja biasa. Lanjut. Setelah itu tahallul. Sudah? Sampai di sini selesai apa? Selesai apa? Umroh. Nah, Anda karena sudah selesai umroh, Bapak ganti baju, balik ke hotel transit, melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas orang yang halal, mau pakai parfum silahkan, pakai baju biasa silahkan, kalau Anda satu kamar dengan suami istri silahkan, dan seterusnya. Lanjut. Nah, berikutnya kita di sini. Ini mulai perjalanan kita untuk haji. Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Bagi yang belum umroh, segera melakukan umroh di tanggal 8 Dzulhijjah. Dan alhamdulillah nanti Anda mendarat kurang lebih di tanggal 4 atau tanggal 5 Dzulhijjah. Jadi masih cukup longgar. Dan mohon diingat Anda mendarat di Jeddah, hanya Jeddah. Kenapa Pak? Karena kalau dari Madinah cukup rumit untuk bisa masuk ke kota Mekah, maka kita mendarat di Jeddah. Kemudian dalam posisi sudah memakai kain ihram, karena ngambil mikotnya di mana? Ngambil mikotnya di mana? Di atas pesawat di Dzul Hulaifah. Itu kalau Anda nanti mendarat dari Jeddah. Sudah? Terus ikut umroh, selesai umroh, kemudian kita langsung tarwiyah. Kemudian berniat haji dan membaca talbiyah dari hotel. Ada dua keadaan, bisa dari hotel, bisa di Mina, dua-duanya boleh. Dulu para sahabat di Mina, dan sebagian juga ada yang di tempat tinggal masing-masing, maka satu sama lain tidak perlu saling mengkritik. Loh kok kamu baru kain ihramnya ganti di sini? Tidak masalah. Tanggal 8 ini bebas. Mau gantinya pagi, siang, sore bebas. Tapi yang sunnah ganti di waktu duha. Tanggal 8 di waktu duha. Sudah? Dan nanti saya akan bimbing Bapak Ibu yang ikut saya ya. Di tanggal 8 waktu duha kita akan ganti bareng-bareng. Kemudian melakukan ihlal untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian menuju Mina sebelum zawal. Maksudnya di waktu duha. Meskipun nanti tergantung dari bis penjemputan. Ada bis namanya bis Taraddudi. Dan bis ini tertib sesuai dengan penjadwalan. Dari hotel transit Anda dipindah ke Mina. Tidak boleh sembarang kendaraan. Hanya kendaraan yang punya label khusus yang boleh masuk ke area Mina. Kalau dia tidak punya label seperti itu, nanti tidak diizinkan untuk masuk. Nah, biasanya pihak syarikah, pihak yang ngurusi itu akan memberi jadwal. Kamu berangkat jam sekian, berangkat jam sekian. Saya berharap semoga nanti kita bisa berangkat setelah sholat subuh. Dari Mina, ada dari hotel transit, setelah sholat subuh, berangkat menuju Mina untuk di hari Tarwiyah di waktu duha. Insya Allah masih cukup longgar.
Kemudian melakukan sholat qashar tanpa jamak. Ketemu sholat duhur, cuman 2 rakaat duhur, qashar saja. Nanti asar sholat lagi 2 rakaat. Maghrib sholat lagi 3 rakaat. Isya sholat lagi 2 rakaat. Hanya qashar tanpa jamak. Ujian terbesar ketika berada di Mina adalah antri toilet. Dan kami sehari sekali ke toilet. Sanggup insya Allah ya. Sehingga satu hari sekali ke toilet itu untuk buang air kecil, buang air besar, mandi, keramas, habis sudah. Termasuk nyuci. Udah. Setelah itu besok lagi ke toiletnya. Siap ya Pak? Kalau nggak siap uangnya dikembalikan sekarang Pak. Dan ujian yang paling berat ya urusan toilet. Kalau sudah berada di area Mina. Selanjutnya. Nah tapi di tanggal 8 ini masih cukup longgar. Nah, di tanggal 8 ini masih cukup longgar. Karena biasanya di tanggal 8 ini yang jamaah reguler belum datang. Sehingga toiletnya dimanfaatkan oleh yang jamaah furoda saja atau yang plus saja. Kalau nanti kita berada di tenda 73, Bapak akan kumpul bareng dengan orang Jepang, tapi wajah Indonesia. Kumpul dengan Korea, tapi wajah Indonesia. Mereka menggunakan visa dari Korea, dari Jepang, tapi mereka adalah orang-orang Indonesia. Dan toiletnya masih longgar di tanggal 8. Baik. Selanjutnya bermalam di Mina di malam Arafah. Jadi malamnya malam tanggal 9 Anda berada di Mina. Ini cukup longgar, kegiatannya nggak ada, cuman sholat wajib saja dan nanti insya Allah akan banyak kita isi kajian dan kajian. Lalu menuju Arafah setelah terbit matahari jika memungkinkan. Nah biasanya ini sudah ada penjadwalan dari pihak syarokah. Dari pihak syarikah dan syarikah nanti akan ngasih penjadwalan biasanya jam 9. Baik, bayangin di tempat ini Anda seperti di open. Panasnya 45 ke atas. Mau pagi, siang, sore kurang lebih suhunya sama. Tapi kalau pagi setelah subuh agak sejuk sedikit ya, kurang lebih di angka 30-an. Selebihnya 40-an ke atas. Nah, kita akan menuju Arafah dari Mina. Ini sudah pakai kain ihram belum? Sudah belum? Sudah. Anda pakai kain ihramnya di sini tadi. Ketika sudah berangkat dari hotel, kemudian menuju Mina atau di Mina ganti kain ihram. Berikutnya kita ke Arafah. Ada apa di Arafah? Anda akan tiba di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah waktu duha. Dan biasanya cukup longgar kalau masuk. Karena jamaah yang reguler itu tidak tarwiyah, tapi mereka langsung berada di Arafah sejak tanggal 8. Maka tidak kredit karena masuknya gantian. Sehingga di tanggal 9 Anda akan tiba di Arafah di waktu duha. Baik, singgah di Namira jika memungkinkan, tapi saya yakin nggak mungkin. Orang yang ada di Namira itu mungkin dari mulai tanggal 7, tanggal 6 sudah ngetem di situ. Ramainya luar biasa dan bis nggak bisa lewat. Maka dan tidak mungkin kita nanti pasti langsung diantar ke tenda Arafah sesuai dengan grup masing-masing. Bapak jangan berpikir di mana Jabal Rahmah, nggak usah mikir kayak gitu. Udah fokus aja di tenda, karena kalau Bapak kemudian keluar dari tenda terus nyari Jabal Rahmah dan seterusnya, bahaya bisa hilang dari rombongan. Sebab sekarang mungkin Anda bisa datang ke sana suasananya, oh saya bisa menggambarkan Pak peta-petanya. Iya itu sekarang, kosong. Kalau nanti sudah penuh dengan tenda dan warnanya sama, bedanya cuman tulisan di depan. Syarikah ini tenda nomor sekian, siapa saja yang ada di sini. Sehingga akan sangat sulit kalau sampai kemudian keluar di rombongan, terus keliling-keliling nyari bakwan dan seterusnya, itu bahaya ya. Maka pastikan nanti Anda fokus di tenda saja. Dan bis hanya akan mengantarkan ke tenda, tidak akan mengantarkan ke yang lain. Karena kalau misalnya saya butuh 2 tujuan, 3 tujuan, nggak mungkin Pak dilayani. Saking kreditnya. Sehingga jadi dari hotel atau dari Mina langsung ke tenda Arafah. Kemudian khutbah Arafah.
Imam berkhutbah kemudian sholat jamak qashar. Jadi khutbah Arafah dimulai sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum sholat atau setelah sholat? Sama seperti Jumatan. Sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum. Jadi nanti khutbah sudah, kemudian sholat jamak qashar, duhur dan asar di jamak qashar. Nah, di tenda ada khutbah enggak Pak? Khutbah Arafah itu adanya di Masjid Namira oleh petugas yang ditunjuk oleh kerajaan. Apakah di tenda ada khutbah? Tergantung kebijakan tenda. Sebagian tenda mengadakan khutbah, sebagian tenda yang lain tidak mengadakan khutbah. Apapun itu boleh. Sehingga Bapak tidak perlu bingung, wah ini enggak sesuai sunnah dan seterusnya. Komentar seperti itu tinggalkan. Karena mau pakai khutbah, enggak pakai khutbah, dua-duanya boleh. Meskipun secara pribadi yang lebih sesuai sunnah tidak perlu khutbah. Khutbahnya cukup satu. Nabi SAW khutbah Arafah dan sahabat tidak khutbah di banyak tempat. Sehingga yang khutbah cuma siapa? Imamnya saja. Dan dalam hal ini adalah yang khutbah di mana? Masjid Namira. Dan di Masjid Namira itu petugas yang sudah ditunjuk oleh siapa? Pemerintah. Sehingga nanti di tenda-tenda yang lain biasanya ada siaran langsung khutbah Arafah berbahasa Arab dan bisa pakai headset untuk mendengarkan terjemahan versi bahasa Indonesia. Anda bisa gunakan HP yang punya colokan headset, itu bisa dipakai untuk dengerin radio yang ada di sana, khutbah Arafah berbahasa Indonesia. Sama seperti kalau khutbah Jumat di masjid ya. Baik, lanjut. Kemudian yang ketinggalan bisa membuat jamaah sendiri, artinya tidak harus jamaah bareng-bareng ya. Karena sholat ini tidak harus bareng-bareng, boleh rombongan-rombongan kecil. Kemudian masuk ke tempat wukuf dan menghadap kiblat. Yang dimaksud ke tempat wukuf adalah semua wilayah Arafah. Dan dianjurkan memperbanyak doa. Tidak dianjurkan puasa Arafah. Nah, dalam berdoa ini Anda dianjurkan untuk tidak berteduh. Maksudnya gimana Pak? Doa di luar tenda. Panas dong Pak, panas sekali. Sandal saya melengkung. Dan ketika saya pakai saya nggak kuat, tak siram dulu, baru bisa dipakai. Sandalnya ditaruh di luar, di dalam tenda nggak boleh pakai sandal. Ditaruh di luar, itu kemudian sebelum dipakai, disiram dulu baru bisa dipakai. Karena sandalnya cukup panas. Ya, kurang lebih seperti itu yang akan dijumpai oleh Bapak Ibu di Arafah. 45 derajat, tapi rasanya seperti Anda di depan tungku pawon. Ya. Sudah? Dianjurkan memperlama berdoa di luar tenda, kuat-kuatan panas. Ini enggak kuat, masuk lagi, nanti keluar lagi berdoa lagi, sehingga bisa Anda keluar masuk sampai 3-4 kali. Baik, lalu doa ini sampai kapan? Berdoa ini sampai kapan? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Nah, nanti akan ada instruksi kondisional. Saya tadi sempat tanya kepada pihak Nur Ramadan, kira-kira kita mau pakai syarikah apa? Karena kemarin saya 2 kali syarikah itu beda-beda, yang satu masyarik, yang satu flynas, itu metodenya beda. Nah kalau nanti ada instruksi misalnya naik bis, loh sebelum terbenam matahari kok sudah naik bis, Anda ikuti saja. Itu tujuannya untuk kemaslahatan jamaah. Karena kalau sudah mepet maghrib seperti ini, kalau tidak ditertibkan rebutan bis. Dari mana? Dari Arafah menuju Muzdalifah. Kalau tidak ditertibkan biasanya akan rebutan bis. Nah tergantung nanti bagaimana cara penjadwalan syarikah. Maka Bapak Ibu ikuti saja instruksi dari pembimbing. Kalau diminta naik bis setelah asar, Anda segera naik bis walaupun maghrib masih jauh. Tujuannya untuk kemaslahatan jamaah. Namun Anda tidak perlu khawatir karena bis tidak akan bergerak sebelum maghrib. Sehingga bis di Arafah itu akan tetap parkir sampai masuk waktu maghrib. Sehingga Anda bisa berdoa di dalam bis dalam waktu yang lama, tapi Anda sudah punya tempat di situ. Dan Anda tidak mungkin bisa meninggalkan bis itu. Kalau tinggal, digantikan orang lain. Yang resiko adalah kalau nggak dapat bis dari Arafah menuju Muzdalifah, harus jalan kaki. Lumayan ya. Kurang lebih 4 kilo.
Tapi rame-rame Pak, rame banyak banget ya. Dan di tepi-tepi jalan tuh ada orang yang tergeletak, kita nggak tahu apakah dia masih hidup ataukah dia tidur, nggak tahu. Sehingga yang dijumpai ada banyak mayat-mayat itu adalah di fase pasca Arafah menuju Musdalifah. Orang yang meninggal banyak sekali. Di pinggir jalan ada orang tidur. Itu hidup atau orang yang mati nggak tahu kita. Saking banyaknya. Selanjutnya, batas wukuf di Arafah adalah sampai terbit fajar subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang yang terlambat datang ke Arafah, maghrib baru datang, boleh Pak? Boleh. Dia masih punya kesempatan wukuf sampai subuh. Makanya malam Arafah itu disebut dengan Asyiyatu Arafah. Baik. Sampai di sini insya Allah dipahami. Ini puncak perjuangan Bapak Ibu, dan di Arafah inilah kunci utama haji. Nabi SAW mengatakan bagaimana? Al-hajju Arafatun. Inti dari haji adalah Arafah. Capeknya Bapak Ibu ada di Arafah, lelahnya ada di Arafah, kumuhnya ada di Arafah, bau keringat ada di Arafah semua. Kumpul jadi satu dan kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Madza arada haula. Mereka itu pengen apa sih kok sampai kumpul di sini panas-panasan? Allah kabulkan doa-doa orang yang berdoa di mana? Di Arafah. Maka saat di Arafah, kuat-kuatan doa. Makin kuat Anda berdoa, makin sukses ketika haji. Lanjut ya. Ada pertanyaan terkait Arafah? Tidak ada? Saya lanjutkan. Perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah. Karena ini waktunya bersamaan dan relatif malamnya pendek. Besok tanggal berapa? Kalau pas tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan kalender Masehi tanggal berapa? 9 Dzulhijjah bertepatan kalender Masehinya tanggal berapa? Tanggal? Coba dicek. Berapa? 16 Juni. Sudah ya? 16 Juni tahu Pak? Tengah musim panas. Musim panas dimulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi tengah musim panas ada di mana? Puncaknya di Juni. Anda akan berada di masa musim panas puncak. Panasnya lebih, siangnya panjang, malamnya pendek. Jadi mungkin setengah 4 sudah masuk subuh. Anda bisa bayangin maghrib jam 7, udah, isya jam 8, setengah 4 sudah subuh. Dalam rentang itu orang bondong-bondong dari Arafah menuju Musdalifah. Rebutannya luar biasa Pak. Maka kalau nggak dapat kendaraan secara khusus, bisa jadi di perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah kita butuh effort yang lebih besar. Ada yang sampai jalan kaki, ada yang berdiri di bis, ada yang dan aneka warna perjuangan orang dari Arafah menuju Musdalifah. Lumayan perjalanan ini kurang lebih 4 kilo. Lanjut. Setelah sampai di Musdalifah, yang ini merupakan Al-Masy'aril Haram. Kenapa disebut Al-Masy'aril Haram? Masy'ar itu artinya a'lam, tanda. Al-Haram artinya tanah haram. Sebab Musdalifah itu tanah haram. Arafah itu tanah halal, Musdalifah itu tanah haram. Sehingga Masy'ar itu ada dua, ada Masy'aril halal dan ada Masy'aril haram. Masy'aril halal itu Arafah. Masy'aril haram itu Musdalifah. Salat maghrib dan isya jamak qashar setibanya di Musdalifah. Berarti jamak takhir atau jamak takdim? Jamak takhir. Idealnya. Tapi nanti tolong ikuti instruksi. Jadi kalau misalnya, Pak kita masih di Arafah, kok jamak sholatnya? Anda kalau ngikutin waktu, mungkin nanti sampai Musdalifah sudah subuh. Sampai Musdalifah sudah subuh. Sehingga maghrib isya'nya nggak sempat. Maka biasanya kita kasih kebijakan, kita sholat maghrib isya' di Arafah. Tidak sesuai sunnah, tidak sesuai sunnah. Ya mungkin tidak sesuai sunnah, karena kondisi. Kecuali kalau Bapak bisa bawa kendaraan pribadi, sehingga gampang saja pindah dari Arafah menuju Musdalifah. Tapi kalau kredit, ada kondisi tertentu, nanti kita putuskan, kita sholat di Arafah. Maghrib isya' sholatnya di Arafah. Idealnya ini,
maghrib isya sholatnya di Musdalifah jika memungkinkan. Yang kedua, dianjurkan langsung tidur. Nanti Anda boleh sholat witir di awal malam. Kemudian yang ketiga, dibolehkan bagi yang lemah untuk keluar duluan ketika bulan sudah terbenam. Dan ini batasnya kalau sudah sampai tengah malam. Begitu sudah masuk tengah malam, jam 1 silahkan berangkat duluan. Tapi kan tidak mungkin Pak, karena Anda rombongan. Sehingga saya tak berangkat duluan, rano taksi Pak. Taksi nggak bisa masuk Pak Ustadz, nggak bisa. Itu wilayah khusus. Hanya ada bis-bis yang ngantar jamaah. Maka yang ini secara teori ada dalam dalil. Nabi SAW mengizinkan beberapa ummahatul mukminin untuk meninggalkan Musdalifah lebih dulu. Namun praktek untuk sekarang nggak bisa. Kenapa? Kita rombongan. Yang ketiga, sholat subuh di awal waktu. Yang keempat, sholat subuh di awal waktu. Maksudnya adalah begitu sudah masuk subuh, langsung sholat, qobliyah subuh, terus sholat subuh, kemudian dzikir sebentar. Seusai sholat memperbanyak doa dan takbiran sambil menghadap kiblat. Dan ini dilakukan sampai menjelang syuruk. Ketika suasana sudah menguning menuju Mina sebelum syuruk. Jika memungkinkan. Karena biasanya Anda jam 2 malam sudah dibangunin, dioprak-oprak suruh pergi. Dan nanti saya akan coba carikan tempat yang lebih aman. Karena ini tergantung posisi. Biasanya kalau yang wukuf atau yang mabit di Musdalifah agak di tepi, sebelum subuh sudah disuruh pergi. Tapi kalau kita mabit agak di tengah, nah petugasnya kan dari pinggir ya. Nyuruhnya dari pinggir-pinggir baru ke tengah, mudah-mudahan nanti bisa sholat subuh di Musdalifah, mudah-mudahan. Banyak berdoa mohon kemudahan Bapak, karena melaksanakan yang ideal itu susah. Sudah? Kemudian memperbanyak talbiyah ketika di perjalanan. Nah, kami berharap mudah-mudahan penjemputan bisnya tepat waktu. Kasus kemarin haji 2000 berapa itu? 22 ya, yang sampai telat dijemput jam 2 siang. Sehingga jamaah haji yang reguler nggak dapat minuman, mereka nemu-nemu sisa-sisa minuman. Dan ada banyak yang sampai pingsan, ada yang banyak yang sampai opnam dan seterusnya karena saking lamanya di Musdalifah. Suhu berapa? 45 derajat. Ya. Ujiannya di Musdalifah apa Pak? Toilet. Ya, Anda bisa bayangin ya. Di tempat yang cukup sempit, yang dihuni oleh jutaan manusia dalam waktu yang sama. Dan tetap ada banyak toilet, tapi antrinya panjang. Maka perbanyak sabar di sini, terutama yang pengen ke toilet karena harus ngantri panjang. Sehingga kadang begini, jamaah pengen makan banyak biar dapat tenaga, cuman resikonya sering ke toilet. Atau jarang makan, lemes tapi jarang ke toilet. Pilih mana Pak? Hah? Ribon? Gak usah makan? Anda kalau buang air kecil mungkin jarang karena saking panasnya tadi. Sehingga Bapak minum itu mungkin banyak jadi keringat dan hilang. Dan kelembapannya sangat rendah sehingga wujud keringatnya sedikit. Baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Ini sedikit catatan tentang mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah termasuk wajib haji. Tidak mabit wajib dam. Dan nasib beberapa teman-teman yang haji reguler atau yang travelnya kurang perhatian terhadap aturan itu enggak mabit. Karena ujian di sini cukup berat. Coba dari Arafah sudah kredit sehingga di Musdalifah itu malas untuk turun bis. Biasanya langsung bablas saja ke Mina. Kalau belum masuk tengah malam berarti mereka enggak mabit. Kemarin saya dapat info sampai di Mina maghrib. Nah, berarti kan dia enggak melewati Musdalifah malam hari. Mabit itu apa sih Pak? Berada menetap di waktu malam. Menetap di waktu malam itu namanya mabit. Nginep lah, nginep gitu ya. Walaupun tidak harus tidur. Tidur boleh, tidak tidur boleh. Mabit di Musdalifah termasuk wajib haji. Mabit dilakukan sampai subuh. Bagi yang lemah boleh meninggalkan Musdalifah sebelum
atau setelah pertengahan malam ditandai terbenamnya bulan. Jadi bulan juga nggak kelihatan. Nah kalau misalnya satu rombongan pasca tengah malam ikut boleh nggak Pak? Ya kalau memang tujuannya dalam rangka memperhatikan yang lemah-lemah dan tidak mungkin kan kita berpisah satu grup, sebagian ulama membolehkan. Namun harus sudah melewati apa? Tengah malam. Aisyah menceritakan Nabi SAW mengizinkan Ummu Salamah di malam nahar, yaitu malam tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu beliau melempar jumroh sebelum subuh, lalu berangkat tawaf ifadah. Ya? Lanjut. Jika sebelum tengah malam, maka baru boleh meninggalkan Muzdalifah setelah berlalu tengah malam. Misalnya tiba jam 11, itu nggak boleh langsung bablas. Anda pernah dengar istilah murur? Murur pernah dengar Pak? Murur itu artinya apa? Lewat. Hanya lewat itu namanya apa? Murur. Kalau dia tiba di Muzdalifah sebelum tengah malam, harus nunggu dulu sampai tengah malam. Setelah tengah malam baru boleh lanjut. Jika dia tiba setelah tengah malam, maka boleh hanya singgah sebentar, kemudian lanjut. Sehingga kalau di Muzdalifah sudah jam 2, jam 3, boleh langsung lanjut ke Mina. Bisa dipahami insya Allah? Batasnya sampai kapan jemaah? Sampai tengah malam. Baik, kita lanjutkan. Selesai di Muzdalifah, kita menuju ke kegiatan di tanggal 10 Dzulhijjah. Kegiatan di tanggal 10 Dzulhijjah itu ada di dua tempat. Di Mina dan di Masjidil Haram, di Mekah. Baik, urutan posisi Pak. Bapak lihat saya menghadap kemana? Saya menghadap kemana? Ke selatan, sana utara Pak ya? Saya sana utara. Urutan posisi, paling timur itu Arafah. Jadi deretan situs haji, paling timur Arafah, baratnya Arafah Muzdalifah, baratnya Muzdalifah Mina, baratnya Mina Mekah. Urutannya seperti itu. Ya? Jadi kita bergerak dari hotel transit yang ada di Mekah menuju tempat paling timur di hari Arafah. Arafah, kemudian menuju Muzdalifah, kemudian kita masuk ke Mina, terus ke Mekah. Baik. Nah, kegiatan di tanggal 10 itu ada di dua tempat. Satu di Mina, dua di Mekah, di Masjidil Haram. Ini barangkali tidak bisa kita selesaikan sehari. Yang rumit itu perpindahan. Kalau kegiatan di lokasi, insya Allah masih memungkinkan. Tapi pindahnya itu yang rumit. Rumitnya gimana Pak? Di tanggal 10 Dzulhijjah. Urutan kegiatan yang sesuai sunnah yang dipraktikkan Nabi SAW. Lempar jumrah Aqabah, lanjut nyembelih hadyu, kemudian yang kedua tahallul, bercukur, yang ketiga tawaf dan sa'i, tawaf ifadah dan sa'i. Ini kalau mau dilakukan sehari berat. Nah biasanya saya mengarahkan jamaah fokus di satu titik, selesaikan di situ kegiatan ibadah di titik itu, baru kita pindah ke Mekah. Nah biasanya 3 ini saya selesaikan dulu. Jumrah Aqabah, kemudian nyembelih hadyu, tapi ini diwakilkan ya. Bapak terima jadi, sehingga Anda tidak datang untuk ketemu kambingnya terus nyembelih sendiri, tidak. Kalau mau seperti itu gimana Pak? Silahkan tapi jalan kaki. Dan jauh ya, Anda kalau mau datang ke sini harus datang ke Mu'aisim namanya. Tempat namanya Mu'aisim. Itu dari tenda-tenda Arafah ya lumayan, mungkin jalan kaki sekitar 3 kiloan kalau mau ya. Baik. Kemudian cukur. Nah, cukur ini kita ketika di Mina itu tidak ada barbershop seperti di Mekah. Maka Bapak nanti bisa membawa alat cukur masing-masing yang bisa dipakai untuk gundul. Ya. Biasanya pakai apa Pak? Arit atau cangkul? Baik. Nanti Bapak bisa bawa alat-alat cukur yang bisa digunakan untuk gundul. Karena bercukur ini kita susah mencari barbershop kecuali di Mekah. Nah kalau di Mina kan tidak ada hotel. Jadi adanya ya masing-masing bawa sendiri-sendiri. Sehingga kita saling nyukur antara satu dengan yang lain dengan menggunakan alat cukur. Baik, selesai Anda cukur, Anda boleh ganti baju. Berarti Anda sudah apa? Halal. Nah ini yang disebut dengan tahallul
awal. Anda sudah melakukan tahalul awal di sini. Tahalul awal yang boleh apa saja Pak? Satu, boleh ganti baju, boleh pakai parfum, boleh apapun, kecuali yang nggak boleh hubungan badan. Sehingga semua kegiatan yang mengarah kepada syahwat itu belum boleh jika baru tahalul awal. Dan di Mina nggak mungkin. Nyari semak-semak, wah bahaya ya, Masya Allah. Di situ tidak ada semak-semak. Sudah? Nah, selesai bercukur, Anda sudah boleh ganti. Tapi nanti bertahan dulu di Mina. Selama berapa hari? Selama ini Pak. Lempar jumroh tanggal 11, 12, 13 baru pindah ke Mekah. Jadi yang ini kapan? Ini setelah ini. Yang tawaf ifadhah ini nanti akan Bapak laksanakan setelah lempar jumroh yang hari ketiga. Sudah? Paham insyaallah urutannya? Saya ulang ya. Dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina. Setelah sampai Mina ngapain? Langsung ke tempat lempar jumroh, ke Jamarot. Lempar jumroh apa ini Pak? Lempar jumroh Aqobah. Selesai lempar jumroh, cukur, gundul, ibu-ibu cukur potong rambut seperti biasa, lalu bapak-bapak boleh ganti baju. Nah sekarang halal semuanya, kecuali hubungan badan dan semua kegiatan yang mendekat ke sana. Ya? Dan nanti Anda akan bertahan di Mina selama tanggal 10, 11, 12, 13. Baru setelah itu kita akan pindah ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadhah. Nah saat tawaf ifadhah, Bapak sudah bisa pakaian seperti ini, pakai pakaian biasa. Cukup jelas insyaallah? Baik, sekarang kita tarik mundur dulu. Kita mau bahas tentang lempar jumroh Aqobah. Di tanggal 10 Dzulhijjah kegiatannya adalah melempar jumroh Aqobah, menyembelih hadyu karena Anda melakukan tamattu, cukur rambut untuk tahallul dan tawaf ifadhah. 3 amalan menghasilkan tahallul sempurna. Melempar jumroh, bercukur dan tawaf ifadhah. Selanjutnya halal melakukan apapun termasuk hubungan badan. Kalau Bapak sudah melakukan ini 1, 2, 3, saya ulang ya, 1 melempar jumroh, kemudian sudah melakukan cukur rambut dan tawaf ifadhah 1, 3, 4. 1, 3, 4. Kalau sudah 1, 3, 4 maka sudah halal semuanya, termasuk hubungan badan. Jika bisa diselesaikan dalam waktu sehari di tanggal 10, lempar jumroh, cukur, kemudian tawaf, Anda bisa selesaikan sehari, halal semuanya sudah. Berarti sudah tahallul tsani. Dah? Jika baru 2 amalan, halal apapun kecuali hubungan badan. Misalnya, baru bisa tawaf saja, terus cukur, maka boleh ganti baju. Atau lempar jumroh saja, terus cukur, sudah boleh ganti baju. Paham insyaallah? Tidak rumit ya? Sebentar, saya baru loading. Ada yang bingung Pak? Saya ulang ya. Kegiatan di tanggal 10 Dzulhijjah apa saja? 1, lempar jumroh. 2, menyembelih hadyu. 3, cukur. 4, tawaf ifadhah. Kalau Anda bisa lakukan 4 ini secara berurutan, itu yang paling bagus. Udah? Tapi biasanya nggak bisa. Karena ada satu kegiatan di mana Anda tidak tahu kapan ini dilakukan, yaitu tanggal 2. Yaitu poin 2. Anda lupakan ini. Ini mau disembelih kapanpun bebas. Yang penting sudah umroh tamattu. Sehingga ini nanti diwakilkan. Biasanya penyembelihan hadyu itu di atas tanggal 11. Tanggal 12, tanggal 13 itu baru disembelih. Meskipun andaikan bisa disembelih tanggal 10 paling bagus. Cuman kan antri Pak. Baik, lanjut. Jadi lupakan nomor 2 dulu ya. Kalau Bapak bisa melakukan 1, 3, 4 dalam 1 hari, maka sudah tahallul tsani. Tapi kalau baru 2 saja, 1 dan 3, tahallul awal. Atau 3 dan 4, tahallul awal. Paham? Baik. Lanjut.
lempar jumroh akobah. Jamarot itu ada 3. Ada 3 jamarot ya. Ula, wusta, akobah. Jaraknya ula dan wusta ini lebih dekat. Akobah paling jauh. Akobah paling barat, paling dekat dengan Ka'bah. Sedangkan ula dan wusta dekat dengan Mina. Ya? Saat tanggal 10 Dzulhijjah, Anda hanya lempar jumroh akobah saja. Akobah itu artinya apa sih Pak? Akobah itu artinya ujung. Jumroh akobah karena posisinya di ujung. Di ujung paling dekat dengan Mekah. Karena kedatangan para jamaah haji itu dari jumroh ula, wusta, akobah. Nah nanti di tanggal 10 yang dilempar cuman akobah saja. Terus jamarot yang lain diapain Pak? Ya Anda nggak perlu ngapa-ngapain di situ ya. Tidak perlu berdoa di situ dan seterusnya. Ya? Boleh diwakilkan dan tidak harus dalam kondisi suci. Namun diwakilkan ini hanya berlaku bagi yang tidak mampu. Karena Bapak akan bergerak dari tenda Mina, ini kan kembali di Mina ya. Bapak akan bergerak dari tenda Mina menuju Jamarot. Dan posisi Anda karena Anda haji furoda, makin mahal makin jauh. Loh saya itu loh niku. Nih. Pokoknya Anda bayar makin mahal nanti akan makin jauh. Anda dari tenda Arafah, dari tenda Mina menuju Jamarot kurang lebih 3,5 kilo, jadi jalan kaki 7 kilo PP. Di suhu 40 derajat. Nah, boleh bawa payung, pakai kain ihram, ya, yang bawa-bawa, karena di tanggal 10 ini belum ganti ya, Anda baru mau melempar. Sudah? Dan jalan bareng-bareng melewati kurang lebih 3 terowongan. Di sepanjang jalan ada banyak sekali petugas-petugas yang suka nyemprotin air ya. Karena saking panasnya jadi kepala disemprotin terus. Anda juga bisa bawa spray yang nanti dipakai untuk membasahi badan. Dianjurkan untuk dilakukan di waktu duha. Lempar jumrohnya di waktu duha, sebelum duhur. Menghentikan talbiyah ketika jumrah akobah. Sehingga begitu sudah mendekati jamarot akobah, Anda sudah berhenti talbiyah. Lalu persiapan untuk lempar jumroh. Dianjurkan agar Mina di sebelah kanan dan Ka'bah di sebelah kiri. Dan jumrah akobah di depannya. Sudah. Ini Ka'bah, di situ Mina. Ini jumrah akobah ini ya. Berarti posisinya di mana, Pak? Hah? Menghadap ke Mina di kanan, Ka'bah di kiri. Baik, jika memungkinkan. Karena bentuknya oval. Bentuk jamarat itu oval. Dan semuanya pingin seperti itu. Jadi yang bagian sini penuh orang. Yang ini agak kosong. Penuh orang resikonya gimana Pak? Dia lempar jumroh mendekat ke depan. Ya? Selesai lempar apa? Balik. Ini datang. Bisa dibayangin? Tabrakan. Karena nggak satu jalur, gak kayak tawaf itu loh Pak. Tawaf kan gini ya. Jadi nggak ada istilah tabrakan. Jamarot gini balik arah. Ya sudah, yang ini nyerang ke sini, yang ini nyerang ke sini. Kuat-kuatan. Nah, maka biasanya saya sembunyi di balik orang yang gede-gede itu. Biar dia yang nyondol. Itu kalau mau seperti itu. Tapi biasanya kita arahkan jamaah. Agak sepi, serang. Rame, mundur ya. Kebu-kebu maju, barongan-barongan mundur. Apa itu? LDI. Ya. Jadi kalau sepi, kita akan cari celah agar bisa di posisi itu. Biar sesuai sunnah. Kalau tidak, maka Anda bisa ngambil arah di sisi yang lain. Karena tidak harus seperti itu. Dianjurkan membaca takbir ketika hendak melempar sambil mengangkat tangan. Jadi yang dibaca cuman Allahu Akbar, bukan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau Bismillahi Allahu Akbar itu apa? Tawaf di Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Kalau melempar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup Allahu Akbar. Tidak pakai Bismillah. Dan gak perlu kenceng-kenceng Pak ya. Biar setannya kapok Mas. Setannya wis ngaleh. Nah, bukan melempar setan ya. Yang penting masuk di lubang itu. Cukup? Paham insya Allah di sini? Lanjut ya. Sudah duhur ya. Enaknya gimana? Belum? Belum. Kita lanjut. Menyembelih hadyu
ini nanti diwakilkan. Jadi Bapak bayar paket hadyu, nanti ada dikirim oleh petugas dan Anda akan terima laporan. Biasanya ada fotonya seperti kurban yang diwakilkan. Selanjutnya tahallul atau bercukur. Setelah potong rambut, maka jamaah telah melakukan tahallul awal. Boleh melakukan apapun selain ini ya, hubungan badan. Dianjurkan seusai tahallul awal untuk memakai wangian. Saya memberi wangian, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya memberi wangian Nabi SAW sebelum mulai ihram dan setelah tahallul awal sebelum beliau tawaf di Ka'bah. Jadi begitu ganti kain ihram, Bapak pakai parfum, mandi. Dan disinilah Anda akan mulai bertarung untuk antri kamar mandi. Karena datangnya bareng. Begitu tanggal 10 yang datang di tenda Mina tadi, yang kemarin tanggal 8 masih sepi, tanggal 10 penuh orang. Yang reguler sudah datang, yang jamaah-jamaah dari negara-negara yang lain, yang kemarin tendanya kosong sekarang terisi orang, dan mulailah Anda harus ngantri untuk mandi. Sudah? Ini sudah mulai pertarungan dimulai ya. Jadi harus panjang begitu sambil pakai kain ihram, saya mau ganti harus mandi dulu, ya sudah Bapak harus ngantri mungkin 1 jam 2 jam baru dapat. Siap insya Allah ya. Nah itu yang berat kalau sudah pengen buang air. Lanjut. Nah di posisi ketika sudah selesai bercukur, Anda sudah ganti baju, selanjutnya menetap di tenda Mina. Nanti yang tawaf ifadah kita tunda. Disinilah Anda akan berada di Mina. Di Mina mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13. Jika Anda mau nafar tsani. Nafar tsani itu sampai di sini. Tapi kalau Anda mau nafar awal, maka nanti di tanggal 13 atau di tanggal 12, Anda bisa melakukan nafar awal. Nafar awal itu meninggalkan Mina sebelum tanggal 13. Meninggalkan Mina sebelum tanggal 13. Nah, biasanya jamaah reguler sudah pada pergi tanggal 12. Di Mina itu kenapa sih Pak kok pengen cepet-cepet pergi? Rabetai Mas. Panas cuma tenda ya. Kalaupun ada AC ya sepanas itu dengan tenda dan AC segede itu pun tetap panas. Yang kedua antri toilet. Yang ketiga tempat tidurnya kayak pindang Pak. Jejer. Jadi Bapak ngolet itu nyampluk. Sehingga harus banyak bersabar. Makanya yang size besarnya agak resiko ini. Perlu 2 ranjang nanti. Anda tidak akan tidur di atas ranjang, tapi Bapak dikasih kursi tapi bisa dibentangkan. Dan kalau agak tinggi kakinya punjul. Sehingga di bagian kaki nanti nggak dapat bagian kasur itu. Baik. Sudah? Makanya biasanya kalau sudah di sini itu orang nggak betah. Sehingga yang jamaah reguler datang tanggal 10, tanggal 11, 12 sudah pergi. Toilet sepi lagi, alhamdulillah. Nah, nanti di tanggal malam 13 Anda sudah bisa menikmati Mina dengan sangat longgar, makanan berlimpah dan seterusnya. Itu es krim biasanya baru turun. Baik. Jika sudah masuk maghrib, sementara jamaah masih di Mina, maka tidak boleh meninggalkan Mina sampai usai lempar jumrah tanggal 13. Ibnu Umar mengatakan, "Man gharabat alaihi syamsu wa huwa bimina fala yanfiranna hatta yarmil jimara min awsati ayyamit tasyrik." Siapa yang masih di Mina ketika matahari terbenam, maka jangan tinggalkan Mina sampai dia lempar jumrah. Ini resikonya. Bagi yang mau nafar awal, begitu dia berangkat setelah duhur, kok nggak berangkat-berangkat, bisnya berada di situ nggak berangkat-berangkat sampai maghrib, ya sudah harus turun, sekarang tidur lagi di sini. Mabit di mana? Mina. Kecuali karena sebab macet. Ini karena faktor tidak sengaja. Selanjutnya lempar jumroh di tanggal 13. Sama seperti sebelumnya, seusai lempar jumroh ula dan wusta dianjurkan menghadap kiblat dan berdoa. Ya, ini dengan melaksanakan lempar jumroh di tanggal 13 berarti Anda telah melakukan nafar tsani. Nafar itu apa sih Pak? Nafar itu artinya keberangkatan.
Nafar awal berarti dia berangkat pertama meninggalkan Mina menuju Mekah. Nafar tsani berarti dia berangkat kedua meninggalkan Mina. Sudah? Sekarang saya kembali ke kegiatan di ini tanggal berapa? 11 Dzulhijjah. Tanggal 10 kan ini ya. Terus di Mina di tanggal 11 kita melakukan ini. Anda dari tenda menuju Jamarat untuk melempar 3 jumroh. Sugro, wusto, kubro atau akobah. Caranya, ini jumratul ula, jumrah wusto, akobah. Urutannya kayak gini, dari timur ke barat. Untuk yang ula, ngelemparnya sama seperti akobah, begini. Mina di mana? Kanan. Mekah di mana? Kiri. Nah, kita lempar jumrah begini. Terus pindah ke wusto. Wusto dibalik. Wusto begini. Ka'bah di mana? Kanan. Mina di kiri. Ini yang wusto. Akobah balik lagi. Mina di mana? Kanan, Ka'bah kiri. Itu yang sesuai sunnah. Kalau mau kayak gitu silahkan. Tapi tetap lihat posisi keramaian di tempat lempar jumroh. Baik. Kemudian boleh diwakilkan bagi yang Anda uzur ketika jumrah dilakukan setelah zawal. Nah ini yang sering dilanggar. Para jamaah biasanya berangkat sebelum duhur karena lebih sepi. Padahal lempar jumrah itu dimulai dari setelah duhur. Ibnu Umar mengatakan, kami memperhatikan waktu ketika haji. Ketika sudah zawal baru kami melempar jumrah. Sehingga dulu sahabat itu nunggu. Belum duhur, nanti dulu tahan. Jangan lempar jumrah dulu. Nah masih banyak yang lempar jumroh sebelum duhur. Sebagian ulama menjelaskan bagi yang lempar jumroh sebelum duhur maka diulang. Diulang. Ya lumayan Pak, ngulang Pak. Karena perjalanannya aja jauh. Baik. Dianjurkan untuk berdoa dengan menghadap ke arah kiblat seusai lempar jumroh kecuali untuk jumroh akobah. Jadi jumroh ula selesai lempar sebanyak 7 kali, 7 kerikil. Nanti Bapak agak menepi. Bapak Ibu agak menepi, cari tempat yang aman. Sudah, selanjutnya Anda silakan menghadap kiblat, banyak berdoa. Berdoa sebanyak-banyaknya. Karena itu termasuk doa yang mustajab. Pasca lempar jumroh. Selesai berdoa, menuju ke jamarat berikutnya. Selesai ke jamarat berikutnya, berdoa lagi, menuju ke akobah. Nah selesai akobah, cukup melempar saja, terus balik ke tenda. Tidak perlu doa. Bisa dipahami ya? Nah. Selanjutnya, ini juga sama ya. Dan ini tadi nafar awal tadi. Lalu di tanggal 13 juga sama. Kegiatannya sama. Seusai lempar jumroh, wusto, geser ke sebelah kiri, maju dan berdoa. Karena di setiap selesai lempar jumroh, Anda dianjurkan untuk memperbanyak doa kecuali jumroh akobah. Walhamdulillah. Nah, sampai di sini haji Bapak sudah selesai. Jadi ujungnya itu di sini. Baik. Bisa dipahami insyaallah? Nah, kita masih punya banyak sekali materi-materi tambahan dari selain ini. Insyaallah nanti akan kita sampaikan di sesi manasik-manasik berikutnya. Saya berusaha untuk bisa membimbing Bapak Ibu agar ibadah haji kita sesuai dengan apa yang disarankan Nabi SAW. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian, dan mudah-mudahan kita bisa meniru sunnah Nabi SAW lebih maksimal. Baik, sekarang jam berapa? 43. Baik. Ustaz, ada pertanyaan dari Zoom nih Ustaz. Apaan? Apakah saat wukuf di Arafah dan melempar jumroh harus dalam keadaan berwudu? Wukuf tidak harus berwudu Pak. Kalau jenengan wukuf tidak boleh hadas itu tidak mungkin. Coba dari pagi sampai malam nggak boleh ngentut. Sanggup nggak kira-kira? Tidak. Insya Allah. Masya Allah. Itu sakti nanti. Jadi bukan syarat ketika wukuf harus dalam kondisi suci dari hadas. Di sana ada toilet, Anda bisa buang air kecil, Anda bisa buang air besar ketika di Arafah sehingga boleh hadas ketika wukuf.
Satunya lagi apa tadi? Lempar jumroh. Lempar jumroh juga bukan syarat harus dalam kondisi wudu. Anda berjalan dari tenda Mina menuju Jamarot sejauh 3,5 kilo. Berjalan kaki 3,5 kilo nggak ngentut bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Baik, jadi bukan syarat harus dalam kondisi suci atau punya wudu. Selanjutnya, baik, kerikilnya perlu dicuci nggak? Ada sebagian orang kayak gitu Pak, nyari kerikil diumbah sih, berdiumbah dikasih minyak wangi. Ini berlebihan, tidak perlu demikian. Dan kerikil yang dipakai untuk melempar cukup seujung kelingking atau seujung jari. Jadi kerikil kecil. Jangan nganggo akik Pak. Akik tidak Pak. Anda cukup melempar yang kerikil biasa dan itu ukurannya kecil, cukup seujung jari. Nah, baik. Dari jamaah di sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Baik. Nah, tadi kita belum menyelesaikan ini ya. Yang tawaf ifadah kan belum selesai, Pak. Kita sudah selesai di sini, tapi tawaf ifadah belum. Ini kita masih di mana nih? Tanggal 13 ini. Di Mina. Terus kita balik ke mana? Ke hotel transit yang ada di Mekah. Saat kita balik ke hotel transit yang ada di Mekah, nanti Anda akan melakukan tawaf ifadah dari hotel transit. Naik bis menuju Masjidil Haram. Udah? Jadi tawaf ifadahnya itu setelah kita balik ke Mekah. Begitu? Selesai tawaf, sa'i sudah, nggak ada potong lagi. Tawaf wada'nya nanti kalau mau pulang. Kalau mau meninggalkan Mekah bertawaf wada'. Tawaf wada' itu bukan kegiatan haji, tapi wajib bagi yang berhaji. Jika tidak, maka dia nanti kena dam. Begitu? Ada lagi? Kita tawaf berapa kali jadinya? Minimal 3. Tawaf umroh, tawaf ifadah, ini tawaf haji, dan tawaf wada kalau sudah mau meninggalkan Mekah. Perjalanan Anda nanti Jakarta, Doha, di situ cuman jajan ya. Tidak boleh keluar bandara, lanjut ke Jeddah, Mekah, kemudian Madinah, balik Jeddah, Jakarta. Doa dulu baru Jakarta. Karena kita pakai Qatar Airways. Gitu. Jadi ketika Bapak sudah selesai kegiatan di Mekah, mau meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu nanti tawaf ifadah, tawaf wada. Selanjutnya ada lagi? Cukup? Silakan. Ambil mikotnya umroh di Yalamlam. Karena Bapak ketika mendarat di Jeddah itu kan langsung umroh. Maka ambil mikotnya di atas pesawat di Yalamlam. Nah, tapi untuk mikot haji di tempat tinggal masing-masing, di hotel bisa, di Mina bisa. Jadi untuk mikot haji itu bukan keluar ke mikot, tapi di tempat tinggal masing-masing. Ada lagi? Nah, ini perlu diulang-ulang ya. Nanti insya Allah file ini akan kita kasihkan ke pengurus Haji ANB dan nanti Anda silahkan minta ke panitia. Tapi ini hanya bisa, ini pakai HP nggak bisa Pak. Nanti yang kayak gini Bapak nggak bisa ini kalau pakai HP. Nah, nggak bisa ini. Jadi bisanya pakai PC. Baik, coba saya lanjutkan. Tawaf wada ini ya. Praktek terakhir dalam rangkaian ibadah haji, hukumnya wajib. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan haji, tapi hukumnya wajib adalah tawaf wada. Kecuali bagi wanita haid. Jadi kalau haid dan dia sudah selesai ifadah, alhamdulillah, karena dia sudah tidak perlu wada. Umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Manusia diperintahkan untuk menjadikan kesempatan terakhirnya di Ka'bah, hanya saja diberi keringanan untuk mereka yang haid. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini jamarat.
di Jamarat yang terbaru seperti ini, Pak. Jadi Anda lihat ini seperti apa, Pak? Jantung, ya. Masya Allah, ada banyak pembuluh darah. Ini adalah gambar jalan yang akan menjadi arus perjalanan manusia. Ini Jumratul Ula, ini Musto, jaraknya cukup dekat. Nah yang agak jauh Aqabah. Tenda Bapak itu di sini, di sekitar sini ya. Tendanya cukup jauh. Nah perjalanan haji itu urutannya ini. Ini wilayah Arafah, ini Jabal Rahmah ya, Masjid Namira, Arafah, menuju Muzdalifah, menuju Mina, Mekah ada di sana. Maka dari timur ke barat lagi ini Mekah. Nah di Mina ini isinya. Dulu kayak gini, cuman satu lantai. Sekarang seperti ini. Dan ini pun sampai kalau nggak salah 5 ya, 5 lantai. Sehingga terbagi-bagi dan biasanya lantai yang paling kredit itu lantai dasar. Yang paling kredit lantai dasar. Nah, Anda tidak akan saya ajak untuk ke lantai dasar, kita akan berada di lantai 3. Kita nanti insya Allah lempar jumrohnya di lantai 3. Dan masih ada lantai-lantai yang lain. Selanjutnya perjalanan kita nanti ketika dari tenda itu sekitar di sini ya. Bapak akan menuju ke sini. Terus masuk ke lantai 3 yang ada di sini. Lempar jumroh ula, wusta, aqabah. Nah, jangan lanjut. Kalau Anda terus nanti ketemu terminal bis. Enggak tahu itu kemana. Dan belok ke kanan. Nah, belok ke kanan ini dibelokkan lagi. Jangan pernah milih belok, ambil jalan lurus. Anda nanti kalau di sini akan diadang oleh petugas. Mina disuruh ke kanan, disuruh belok sini. Nah, kalau disuruh belok sini nanti Anda akan melalui eskalator di sini. Ini ada eskalator. Kalau sudah melalui eskalator, Anda turun ke lantai bawah, hilang sudah. Hilang. Saya pernah hilang di situ. Maka jangan sampai belok kanan, lurus saja. Nah, lurus ini nanti akan lewat terowongan, balik lagi ke tenda. Gitu. Maka tawakal kepada Allah dan selalu membarengi rombongan karena Anda akan menjumpai situasi yang berbeda dari biasanya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah selesai. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah jika ada kasus-kasus yang lain nanti kita akan detailkan di beberapa pertemuan berikutnya. Saya tidak punya buku panduan haji. Bapak Ibu bisa cari buku panduan haji, misalnya karya Ustadz Yazid atau karya Ustadz Dr. Firanda, bisa dibaca-baca. Dan nanti dalam prakteknya, Anda paham secara teori ya, nanti dalam prakteknya tetap butuh bimbingan. Karena nuansa di sana dengan apa yang Anda baca barangkali tasawurnya beda, gambarannya itu beda. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.